Menurut Lukas. Yang terletak di Bukit Zaitun. Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke desa di depanmu. Pada waktu masuk di situ kamu akan mendapati seekor keledai muda lambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah kemari. Jika ada orang bertanya padamu mengapa kamu melepaskannya, jawablah demikian, Tuhan memerlukannya." Maka pergilah kedua murid yang disuruh itu. Mereka mendapati segala sesuatu yang telah dikatakan Yesus ketika mereka melepaskan keledai itu. Berkatalah para pemiliknya, "Mengapa kau melepaskan keledai itu?" Jawab mereka, "Tuhan memerlukannya." Mereka membawa keledai itu pada Yesus, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka, serta menolong Yesus naik ke atasnya. Sementara Yesus menunggangi keledai itu, mereka menghamparkan pakaiannya di jalan. Ketika Yesus mendekati Yerusalem, di jalan yang menurun dari Bukit Zaitun, mulailah semua murid mengiringi dia, bergembira dan memuji Allah dengan suara nyaring, karena segala mujizat yang telah mereka lihat. Kata mereka, "Terpujilah Dia yang datang sebagai Raja dalam nama Tuhan, damai di surga dan kemuliaan di tempat yang maha tinggi." Beberapa orang Farisi di antara orang banyak berkata pada Yesus, "Guru, tegurlah murid-murid itu." Jawab Yesus, "Aku berkata padamu, jika mereka ini diam, maka batu-batu akan berteriak." Demikianlah sabda Tuhan. Saudari-saudara yang terkasih, perjalanan Yesus menuju Yerusalem bukanlah perjalanan yang menyenangkan pastinya. Yesus tahu bahwa dia akan disalib. Yesus tahu bahwa dia akan dikhianati. Yesus tahu bahwa dia akan menderita, bahkan mati secara hina disalib. Tapi dia sadar bahwa penderitaan yang akan dia alami bukanlah akhir dari segalanya. Dia menawarkan kebangkitan. Dia menawarkan pengampunan dosa. Dia menawarkan kemuliaan Tuhan. Maka dia memaknai perjalanan menuju Yerusalem sebagai perjalanan awal. Perjalanan awal untuk menemukan kekuatan bersama-sama menghadapi penderitaan, menghadapi kesulitan, menghadapi tantangan, agar kita sendiri kemudian benar-benar sanggup menyelesaikan sampai tuntas. Demikian juga dengan hidup kita. Hidup adalah sebuah persiaran, hidup adalah sebuah perjalanan, di mana kita diajak benar-benar memaknai setiap langkah hidup kita dengan sesuatu yang sungguh-sungguh, kemudian bermakna, berarti. Bayangkan kalau hidup hanya bujur, mengalir begitu saja, tanpa kita mencoba memaknai setiap pergulatannya. Nah, bersama-sama dengan para murid, bersama dengan orang-orang yang menyertai Yesus, yang melihat selama ini Yesus itu berkarya bagi hidup mereka, kita mengantar Tuhan Yesus, kita berjalan bersama Tuhan Yesus, memasuki Yerusalem, memasuki pintu abadi, memasuki kekuatan-kekuatan ilahi, agar kita sendiri pun mendapatkan kekuatan di dalamnya. Maka Bapak Ibu, mari kita sambut Yesus yang masuk ke Yerusalem
Sebagai tanda juga Yesus yang masuk dalam hidup kita, menemani setiap perjuangan pergulatan hidup kita. Kita akan nanti menyimak juga banyak sekali di dalam bacaan-bacaan tanda-tanda cinta Yesus yang diberikan kepada kita. Maka dengan sungguh-sungguh, dengan melambaikan daun palma, kita menyambut Yesus memasuki Yerusalem. Dikala Yesus disambut di gerbang Yerusalem, umat bagai lautan dengan palma di tangan. Dikala Yesus disambut di gerbang Yerusalem, umat bagai lautan dengan palma di tangan. Gemuruh sorak dan sorak, Kristus Raja damai. Yerusalem, Yerusalem, lihatlah rajamu. Hosana, terpujilah Kristus Raja Mahajaya. Yerusalem, Yerusalem, lihatlah rajamu. Hosana, terpujilah Kristus Raja Mahajaya. Lihatlah Kristus Tuhanmu, Dialah penebusmu. Duka hati terhibur, hina celah terlebur. Lihatlah Kristus Tuhanmu, Dialah penebusmu. Duka hati terhibur, hina celah terlebur. Maka lekaslah bersyukur, luhurkan namanya. Yerusalem, Yerusalem, lihatlah rajamu. Hosana, terpujilah penebus umat manusia. Yerusalem, Yerusalem, lihatlah rajamu. Hosana, terpujilah Kristus Putra Manusia. Kristus Pembaharu dunia. Marilah berdoa. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, Engkau telah menyerahkan Juru Selamat kami, yang telah menjadi manusia dan direndahkan sampai wafat di salib, sebagai teladan kerendahan bagi umat manusia. Perkenankanlah kami meneladan sengsara Putra-Mu dan pantas untuk bangkit bersamanya, sebab hanyalah Dia yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa.
Bacaan dari kitab Yesaya. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataanku aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku, dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku, dan pipiku pada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Tetapi Tuhan Allah menolong aku. Sebab itu aku tidak mendapat noda. Maka aku meneguhkan hatiku seperti keteguhan gunung batu, karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu. Demikianlah sabda Tuhan. Mencibirkan bibir dan menggelengkan kepala. Mereka bilang, ia pasrah kepada Allah. Biarlah Allah yang meluputkannya. Biarlah Allah melepaskannya. Bukanlah Allah berkenan kepadanya. Allahku, ya Allahku, mengapa kau tinggalkan aku? Sekawanan anjing mengerumuni aku, gerombolan penjahat mengepung aku. Mereka menusuk tangan dan kakiku, segala tulangku dapat kuhitung. Allahku, ya Allahku, mengapa kau tinggalkan aku? Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka dan membuang undi di atas jubahku. Tetapi Engkau, Tuhan, janganlah jauh. Ya kekuatanku, segeralah menolong aku. Allahku, ya Allahku, mengapa kau
memasyurkan namamu kepada saudara-saudaraku dan memuji-muji Engkau di tengah jemaat. Hai kamu yang takut akan Tuhan, pujilah Dia. Hai segenap anak cucu Yakub, muliakanlah Dia. Gentarlah terhadap Dia. Hai segenap anak cucu Israel. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Saudara-saudara, walaupun dalam rupa Allah, Kristus Yesus tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Sebaliknya, Ia telah mengosongkan diri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan menganugerahinya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lututlah segala yang ada di langit, yang ada di atas, dan di bawah bumi, dan bagi kemuliaan Allah Bapa, semua lidah mengakui Yesus Kristus adalah Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Kristus sudah taat bagi kita. Dia taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan menganugerahinya nama di atas segala nama. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Inilah kisah sengsara Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas. Umat dipersilahkan duduk. Pada waktu itu, bangkitlah seluruh sidang itu, dan Yesus dibawa menghadap Pilatus. Mereka mulai menuduh Dia, katanya,
dapati bahwa orang ini menyesatkan bangsa kami dan melarang membayar pajak kepada kaisar. Dan tentang dirinya ia mengatakan bahwa ia adalah Kristus, yaitu Raja. Pilatus bertanya kepada Yesus. Engkaukah raja orang Yahudi? Jawab Yesus. Engkau sendiri yang mengatakannya. Kata Pilatus kepada imam-imam kepala dan seluruh orang banyak itu. Aku tidak menemukan kesalahan apapun pada orang ini. Tetapi mereka makin kuat mendesak, katanya, Ia menghasut rakyat dengan ajarannya di seluruh Yudea. Ia mulai dari Galilea dan sampai ke sini. Ketika Pilatus mendengar itu, ia bertanya apakah Yesus itu seorang Galilea. Ketika tahu bahwa Yesus seorang dari wilayah Herodes, Pilatus mengirim dia menghadap Herodes, yang pada hari-hari itu juga ada di Yerusalem. Ketika melihat Yesus, Herodes sangat girang, sebab sudah lama ia ingin melihatnya, karena ia sering mendengar tentang dia dan mengharapkan dapat melihat bagaimana Yesus mengadakan suatu tanda mukjizat. Ia mengajukan banyak pertanyaan kepada Yesus, tetapi Yesus tidak memberikan jawaban apapun. Sementara itu, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat maju ke depan dan melontarkan tuduhan-tuduhan yang berat terhadap Yesus. Bahkan Herodes dan pasukannya menghina dan mengolok-olok Yesus. Ia mengenakan kebesaran kepada Yesus, lalu mengirim dia kembali kepada Pilatus. Pada hari itu, bersahabatlah Herodes dan Pilatus yang sebelumnya bermusuhan. Lalu Pilatus mengumpulkan imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin serta rakyat. Ia berkata kepada mereka, Kamu telah membawa orang ini kepadaku sebagai seorang yang menyesatkan rakyat. Lihat, aku telah memeriksanya di hadapan kamu, dan dari kesalahan-kesalahan yang kamu tuduhkan kepadanya, tidak ada yang kudapati padanya. Herodes juga tidak menemukan kesalahan apapun, sehingga ia mengirimkan dia kembali kepada kami. Sesungguhnya tidak ada apapun yang dilakukannya yang setimpal dengan hukuman mati. Jadi, aku akan mencambuk dia lalu melepaskannya. sebab Pilatus wajib melepaskan seorang bagi mereka pada hari raya itu. Tetapi mereka berteriak bersama-sama, Enyahkanlah dia, lepaskanlah Barabas bagi kami. Barabas ini dimasukkan ke dalam penjara berhubung dengan suatu pemberontakan yang telah terjadi di dalam kota dan karena pembunuhan. Sekali lagi Pilatus berbicara dengan suara keras kepada mereka karena ia ingin melepaskan Yesus. Tetapi mereka berteriak membalasnya, Salibkan dia. Kata Pilatus untuk ketiga kalinya kepada mereka, Kejahatan apa yang telah dilakukan orang ini? Tidak ada kesalahan apapun yang kudapati padanya yang setimpal dengan hukuman mati. Jadi, aku akan mencambuk dia lalu melepaskannya. Tetapi dengan berteriak mereka mendesak dan menuntut supaya Yesus disalibkan. Akhirnya mereka menang dengan teriakan mereka. Lalu Pilatus memutuskan supaya tuntutan mereka dikabulkan. Ia melepaskan orang yang dimasukkan ke dalam penjara karena pemberontakan dan pembunuhan itu sesuai dengan tuntutan mereka. Sedangkan Yesus diserahkan kepada mereka untuk diperlakukan semau-maunya. Ketika mereka membawa Yesus, mereka menahan seorang yang bernama Simon dari Kirene yang baru datang dari luar kota. Lalu mereka meletakkan salib itu di atas bahunya, supaya dipikulnya sambil mengikuti Yesus. Sejumlah besar orang mengikuti Yesus,
Di antaranya banyak perempuan yang menangisi dan meratapi dia. Yesus berpaling kepada mereka dan berkata, Hai putri-putri Yerusalem, janganlah kamu menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu. Sebab lihat, akan tiba masanya orang berkata, berbahagialah perempuan mandul, berbahagialah perempuan yang rahimnya tak pernah melahirkan dan yang tak pernah menyusui. Orang akan mulai berkata pada gunung-gunung, runtuhlah menimpa kami, dan pada bukit-bukit timbunlah kami. Sebab jika orang berbuat demikian terhadap kayu basah, apakah yang akan terjadi pada kayu kering? Bersama Yesus digiring juga 2 orang lain, yaitu 2 penjahat untuk dihukum mati bersama-sama dengan dia. Ketika sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ, dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya, yang lain di sebelah kirinya. Ketika bergantung di kayu salib, Yesus berkata, Bapa, ampuni mereka, sebab mereka tak tahu apa yang mereka perbuat. Lalu mereka membuang undi untuk membagi pakaian Yesus. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Tetapi pemimpin-pemimpin mengejek Yesus, katanya, Orang lain ia selamatkan, biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri, jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah. Juga prajurit-prajurit mengolok-olok dia. Mereka menawarkan anggur asam kepadanya dan berkata, Jika engkau raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu. Ada juga tulisan di atas kepalanya, Inilah raja orang Yahudi. Salah seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat Yesus, katanya, Bukankah engkau Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami. Tetapi penjahat yang seorang lagi menegur dia, Tidakkah engkau takut kepada Allah? Sebab engkau menerima hukuman sama. Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Lalu ia berkata kepada Yesus, Yesus, ingatlah aku apabila engkau datang sebagai Raja. Kata Yesus kepadanya, Aku berkata padamu, sesungguhnya pada hari ini juga engkau akan ada bersama-sama aku di dalam Firdaus. ketika itu hari kira-kira pukul 12, kegelapan meliputi seluruh bumi itu sampai pukul 3, sebab matahari tidak bersinar. Tirai bait suci terkoyak menjadi 2. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Sesudah berkata demikian, Yesus menghembuskan nafas terakhirnya.
Ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah. Katanya, "Sungguh, orang ini tidak bersalah." Di situ berkerumun pula orang banyak yang datang untuk menyaksikan seluruh peristiwa itu. Sesudah melihat apa yang terjadi itu, pulanglah mereka sambil memukul-mukul diri. Semua orang yang mengenal Yesus dari dekat, termasuk perempuan-perempuan yang mengikuti Dia dari Galilea, berdiri dari jauh dan melihat semua itu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, entah mengapa setiap kali Minggu Palma itu bagi saya seperti sebuah drama. Bayangkan, orang demikian antusias mengeluk-elukkan Yesus, bahkan dalam Injil itu kan ditampakkan atau ditampilkan, diceritakan, orang sampai melepas jubahnya, ditaruh di jalan supaya ketika Yesus lewat itu bukan langsung dengan jalan, tapi dengan alas kayak permadani seperti itu. Ini kan luar biasa. Orang memotong daun apa saja, karena waktu itu di sana adanya cuma daun zaitun. Mereka mengeluk-elukkan seperti seorang kehadiran raja. Ini kan luar biasa. Semua antusias, semua merasa bahwa hebat sekali. Iya, aku kenal dia. Katakanlah seperti itu ya. Oh ya, dia ini sudah berbuat ini. Semuanya mengeluk-elukkan. Tapi tak lama kemudian justru kisah sengsara membawa kita pada, mana yang tadi mengeluk-elukkan? Mana tadi yang kemudian paling depan memulai untuk melemparkan jubahnya di jalan? Semua diam. Semua tidak bersuara. Padahal tadi dikatakan kalau orang itu dilarang untuk berteriak, maka batu-batu yang akan berteriak. Iya kan? Bagi saya ini drama. Benar-benar drama bagi kita juga. Betapa pengalaman kita juga kadang-kadang serupa dengan Yesus. Nah, maka mari kita merenungkan supaya kita tidak kehilangan orientasi. Apakah memang seperti itu? Yesus yang dieluk-elukkan dalam waktu tempo yang sangat singkat, kemudian ditinggalkan, diabaikan. Orang yang kemudian mengeluk-elukkan dia, pada kemana? Disinilah kemudian kita bisa merenungkan rangkaian mulai dari bacaan pertama, bacaan kedua, bacaan Injil, mau menunjukkan apa yang sebenarnya dilakukan oleh Yesus bagi kita. Bacaan pertama, Nabi Yesaya mengatakan pada kita semua, menggambarkan, memberi gambaran tentang seorang hamba Yahweh yang menderita. Ia rela menderita untuk melakukan karya baik dari Tuhan. Dia melakukan banyak mukjizat dan juga lewat mulutnya ia meluruskan yang bengkok-bengkok. Dan hamba Yahweh yang menderita ini percaya bahwa Tuhan pasti menolong dia. Di bacaan kedua dari Filipi, surat Rasul Paulus kepada Filipi, Yesus dikatakan rela mengosongkan diri, menjadi hamba dan bahkan merendahkan diri sampai mati di kayu salib karena taat. Dan ketaatannya ini berangkat atau mendasarkan diri pada
keyakinan bahwa Tuhan pasti memuliakan dia. Nah, lalu bagaimana kisah sengsara Yesus tadi kita lihat juga dalam rangkaian ini semua. Tadi ada yang mengeluk-ngelukkan, lalu kemudian sekarang ditinggalkan. Maka di sini kita bisa melihat ada momen-momen penting yang terjadi dalam Pasio, di mana Yesus itu yang sudah menderita, yang sudah kehilangan apapun yang dia miliki, hak-hak dia untuk hidup bahkan, ada momentum dia malah justru menguatkan banyak orang. Kalau kita membaca teks yang panjang, di situ akan ditambahkan bahwa Yesus itu menguatkan para murid. Petrus salah satunya. Yesus juga menguatkan putri-putri Yerusalem. Jangan tangisi aku, melainkan tangisilah dirimu dan anak-anakmu. Yesus juga di hadapan banyak orang di atas kayu salib, dia mengatakan, Bapa, ampuni mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Terhadap penjahat, ini tidak penting ya, sebelah kanan atau sebelah kiri ya, yang ngomong. Karena dikatakan bahwa salah seorang dari penjahat, bukan penjahat yang kanan ngomong begini, penjahat yang kiri ngomong gini. Ini kadang-kadang jadi aneh, orang nebak-nebak. Tidak ada di Injil ini, hari ini. Kalau yang lain mungkin. Dikatakan di situ, ingatlah aku ketika engkau sampai pada kemuliaan. Dan di sini Yesus meneguhkan bahwa kamu hari ini bersama aku di Firdaus. Coba bayangkan, sekarat atau sakratul maut sudah di depan mata. Tapi yang muncul, yang keluar, kebaikan. Yang muncul, mendoakan orang. Yang muncul, kata-kata bijak yang sungguh-sungguh meneguhkan. Maka tak lain dan tak bukan, saudara-saudari yang terkasih, akhir dari drama tadi, Mbok Masyo kamu mengeluk-ngelukkan aku, atau kamu menyumpahi aku. Seandainya toh kamu melakukan hal-hal yang luar biasa, menjunjung aku setinggi langit, ataupun menginjak-injak aku, Yesus tetap pada janjinya, pada prinsipnya, aku mengasihi sampai akhir. Artinya apa mengasihi sampai akhir? Kita tahu mengasihi itu bukan omong doang. Gampang sekali ngomong I love you, I ini atau apa lagi lah. Tapi itu kata-kata, atau mungkin pikiran, atau mungkin juga hati. Tapi bagi Yesus, kalau tidak ada tindakan, percuma. Maka mengasihi bagi Yesus, mengasihi sampai akhir, itu berarti tindakan nyata untuk kebahagiaan, keselamatan orang lain. Meskipun diri sendiri harus menempuh tadi, drama tadi dieluk-elukkan tapi kemudian dilempari, salib yang dilakukan sendirian ditinggalkan banyak orang, digantung sebagai seorang penjahat kriminal yang paling buruk. Jadi hukuman salib itu pada zaman itu adalah hukuman bagi orang-orang penjahat, pemberontak, pembunuh, dan yang kemudian pokoknya yang paling buruk. Bayangkan seperti itu. Bahwa mengasihi bagi Yesus adalah tindakan nyata. Maka penderitaan di sini, Yesus memberi makna baru. Penderitaan bukan karena kesalahanku. Bisa jadi kan kita memikirkan bahwa iya ya dia itu melakukan kesalahan makanya dia menderita. Iya ya dia itu kena karma. Salah dewe. Biyen pas enom koyok ngono. Enggak. Penderitaan justru di sini ditunjukkan oleh Yesus adalah jalan menunjukkan bahwa aku bisa mengasihi sampai akhir, sampai tuntas, sampai tidak ada lagi sisa dalam diriku. Nah, menarik sekali kalau kita simak sungguh-sungguh perbincangan Yesus
dan para muridnya sebelum kisah sengsara ini terjadi. Jadi kalau kita sekali lagi kalau kita membaca panjang, ini kan kita membacanya singkat. Umat Katolik itu kan suka yang singkat-singkat, nek iso sak jam serampung misalnya. Ya kan? Ini kita bacanya singkat. Tapi kalau kita baca yang panjang, kita akan melihat kisah sengsara itu mulai dari Yesus berdoa di Taman Zaitun bersama dengan murid-muridnya. Di situ nampak bahwa Yesus itu dan para muridnya mencoba menunjukkan pada para murid, kamu itu loh sudah 3 tahun bersama dengan aku, tinggal bersama aku, kudunil ayo ngerti aku. Kamu itu loh sudah mengalami suka duka dengan aku, dikejar-kejar juga bersama aku, diolok-olok juga bersama aku, dicobai ya bersama aku. Bahkan 3 kali Yesus itu menunjukkan, memberitahu mereka, aku besok itu nasibku seperti ini. Tapi jenenge murid itu bebal. Tapi guru tetap sabar. Disinilah kemudian Yesus ada kalimat yang menarik. Aku berdoa bagi kamu supaya imanmu jangan gugur. Jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Kalimat ini dinyatakan Yesus untuk para murid. Dia mau menunjukkan meskipun kowe gak ngerti, meskipun saat ini kamu gak paham, meskipun saat ini kamu jatuh bangun dalam imanmu terhadapku, gak popole, aku terus berdoa untuk kamu, jangan pernah gugur, kalau sudah siap, kalau sudah kuat, kuatkanlah saudaramu. Berdoalah supaya kamu tidak jatuh dalam pencobaan, itu juga diulangi 3 kali. Maka Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, apa yang dilakukan Yesus menderita sampai tuntas, mencintai atau mengasihi sampai tuntas, itu memang berat sekali. Tapi dia menunjukkan pada kita semua, aku mendoakan kamu, supaya kamu juga tidak jatuh dalam godaan, supaya gak bengkok-bengkok, supaya gak kepengen yang lain-lain. Iki loh jalannya, ini loh menuju keselamatan, yaitu tindakan kasih tadi. Gak ada yang lain. Kalau kamu gagal, kalau kamu jatuh, kalau kamu dalam cobaan, ingatlah Yesus sudah mendoakan lebih dahulu. Yesus sudah ada di depan lebih dulu, melewati semuanya itu. Maka di sini saudara-saudara yang terkasih, kalau tadi kita bicara drama, kita sekarang bicara makna. Lebih dalam daripada drama Yesus yang dicaci maki sekaligus dieluk-elukkan, kita diajak untuk melihat Yesuslah yang kemudian menguatkan kita lewat doa serta teladannya yang sejati. Bahwa dia menunjukkan pada kita, ayo aku loh sudah bisa sampai tuntas. Gimana dengan kamu? Apakah kamu sudah mengasihi dengan tuntas meskipun jalannya jalan salib? Yang kedua, bisa jadi ini kesulitan kita sendiri. Ada satu orang yang kemudian bercerita, Romo, ternyata baru 15 tahun saya berdoa setiap hari rosario, baru saya menemukan, iya yo, diriku lebih tenang, lebih tentrem, aku bisa sungguh-sungguh menunjukkan pada aku gak tahu ngajak anakku untuk berdoa, tapi paling tidak anakku ngerti aku berdoa. 15 tahun Romo. Maka kadang-kadang kalau cuman berdoa 1-2 kali selesai, mengatakan Tuhan tidak mendengarkan, bagi dia orang ini ketika ngobrol dengan saya, itu gak ada apa-apanya Romo. 15 tahun, 20 tahun itu cuman angka. Tapi yang jelas setiap hari terkoneksi bagaimana menimba kekuatan dari Yesus sendiri. Yang kedua, kalau kamu sudah kuat, ojo dipek dewe. Kuatkan saudaramu. Teguhkan iman mereka. Ada di dalam komunitas. Seringkali kan ngomong, alah Romo, nek pertemuan lingkungan itu sing tuwek-tuwek tok.
yo gak popo. Sing tuwek-tuwek ndongake sing enom-enom. Itu kekuatan komunitas, ono sing kerja, ono sing ndongake, pasti saatnya nanti roda berputar. Sing mau enom dadi tuwek ganti giliran ndongake. Maka kita lihat betapa penting kata-kata Yesus di sini, kuatkan sesamamu seperti dia menguatkan perempuan-perempuan Yerusalem. Maka di sini membangun komunitas doa yang berdaya, membangun komunitas yang terus-menerus saling menguatkan, saling meneguhkan, saling menunjukkan, menjadi teladan kasih satu sama lain, itu menjadi kekuatan. Barusan misalnya tadi Romo Winarto ngobrol dengan saya, sakjane dia kan cerita soal kelas katekesi yang dia buat. Sedikit banyak orang yang datang, bagi dia yang penting ada perjumpaan. Di situ orang saling menimba belajar. Di situ orang saling kemudian iya yo aku yo gak ngerti, koncoku kaya orang ngerti, yuk takon. Itu meneguhkan, itu menguatkan. Maka jangan pernah menyepelekan persekutuan. Karena justru dari persekutuan iman kita tumbuh. Mulai dari keluarga, lingkungan, paroki, dan seterusnya. Maka disinilah kita membawa makna sungguh-sungguh pasio itu atau kisah sengsara Yesus lebih dalam untuk diri kita dan juga untuk orang-orang yang kita kuatkan.